Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, wara'ul muridil munqati' yansha' min su'idh dhann bil muslimin, wara'ul muridus sadiq yansha' minan nur alladhi fi qalbih. Al-Imam Sya'rani mengingatkan kita para muridin untuk senantiasa berbaik sangka kepada siapapun dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan baik sangka tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amalan kita adalah amalan yang baik. Khoslatani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua sifat yang dimana laisa fauquhuma syai'un khairun minhuma, tidak ada di antara kebaikan yang lebih baik daripada dua hal tersebut, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada segenap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sahib husnudzan asaba wa in akhta, kata Imam Abdullah bin Ala bil Haddad, orang yang senantiasa berbaik sangka itu benar walaupun kadang sangkaannya salah. Wa sahib su'udzan akhta wa in asab, dan orang yang senantiasa berprasangka buruk itu salah walaupun prasangkanya kadang benar. Karena hakikatnya daripada su'udzan adalah rusaknya hati tersebut dari perangai yang baik, dari akhlak yang mulia, dari kotoran-kotoran na'udzubillah yang melekat di hati kita. Maka itu senantiasalah untuk menghiasi hati dan pikiran kita dengan berbaik sangka kepada segenap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengannya insya Allah hati kita semakin bersih dan cahaya hikmahnya semakin berpancar hingga Allah memberikan kepada kita ilmu yang mudah, ilmu ladunni. Allah subhanahu wa ta'ala membuka kepada kita untuk mempermudah mengambil warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yurwa, ada riwayat an ba'dhi salihin bahwa suatu saat di satu pondok pesantren kedatangan qutta'ut tariq, para perampok. Perampok tadi itu mereka masuk ke pondok pesantren karena beberapa hari merampok nggak mendapatkan barang jarahan. Setelah itu mereka lapar dan mereka menginginkan makan dan istirahat. Sampai di pondok pesantren tersebut, ketika si perampok tadi itu masuk, seorang daripada murid di pondok itu berkata, "A'anta mujahidun fi sabilillah?" Karena dilihat membawa pedang dan kendaraan, maka orang itu berkata, apakah kau seorang mujahid fisabilillah? Maka perampok tersebut mempunyai inisiatif untuk mengaku bahwa dirinya bukan seorang perampok tapi mujahid. Kemudian dia berkata, bala, iya betul, saya mujahid fisabilillah. Fastaqbalahu istiqbalan haron. Maka orang-orang di pesantren itu pun semuanya menyambut dengan sambutan yang baik. Mereka ditakdir, mereka itu dimuliakan, mereka dihargai seakan-akan seorang aulia, seorang wali min aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun memasak untuk para rombongan qutta'ut tariq atau perampok tersebut. Senyum seorang di antara mereka satu dengan yang lainnya, merasa bahwa sesungguhnya mereka telah menipu para santri tersebut. Akan tetapi ketika mereka para perampok itu makan, selesai mereka makan, diperintahkan untuk sholat. Ini waktu sholat, ayo datang. Ketika waktu sholat itu datang, para perampok itu mengatakan, aku ingin berwudu. Maka mereka pun menyediakan tempat berwudu. Para santri yang senantiasa berbaik sangka itu pun menyiapkan air, dan bekas air yang dipakai oleh mereka para qutta'ut tariq itu pun gak dibuang tapi diambil, diberi wadah. Oleh para santri bekas air tersebut diambil, diminum dengan istiqat, dengan keyakinan yang kuat bahwa ini adalah para mujahidina fi sabilillah. Ini para orang-orang yang mengorbankan harta dan waktunya untuk i'la kalimatillah. Maka pun mereka berebut anak pesantren tersebut untuk minum bekas daripada air wudhu para mujahidin di pandangan mereka.
walaupun hakikatnya mereka adalah perampok, mereka adalah orang-orang yang nggak takut sama Allah. Ketika mereka selesai sholat, mereka ketika itu berpikir para perampok itu, ya Rabb, saya ini adalah seorang perampok, tapi para santri itu dengan husnudzannya bekas air minum pun diminum. Kemudian seorang di antara mereka berkata, subhanallah, lah kalau kita jadi mujahidin fisabilillah beneran, apa enggak kita dimuliakan oleh Allah? Kita ini sudah maksiat sama Allah, masih sama Allah itu dikuasai hati orang-orang untuk berbaik sangka dengan kita. Kita ini ngelanggar perintah Allah, kita ini selalu maksiat sama Allah, kita itu perampok, tapi Allah subhanahu wa ta'ala enggak memberi bala kepada kita, enggak menguji kepada kita. Justru Allah subhanahu wa ta'ala mengetuk hati para santri itu berbaik sangka dengan kita. Maka mereka setelah sholat berikrar, taibina ilallah, taibina ilallah, kita taubat, sudah taubat. Maka mereka pun keluar dari pondok pesantren itu mempunyai niat untuk menjadi para mujahidin fisabilillah. Adapun para murid tersebut, setelah mereka pulang, beberapa hari kemudian tidaklah seorang yang minum daripada air para mujahidin atau para qutta' thariq itu, kecuali Allah memberikan kepadanya futuhul arifin. Allah memberikan kepadanya pemahaman ilmu agama. Seakan-akan mereka tersebut setelah meminum air para perampok karena husnudzannya mereka adalah wali min auliyaillah, maka Allah memberikan kemudahan ketika mereka menghafal, memberikan kemudahan ketika mereka itu mempelajari ilmu, memberi kemudahan ketika mereka itu menuntut ilmu. Coba lihat, orang yang husnudzan, gak ada yang salah, perampoknya tobat, yang husnudzan pun mendapat ilmu laduni, mendapatkan futuhul arifin. Subhanallah, hadza huwa sahib husnudzan. Maka para santri, para murid diperintahkan, kalau kita pengen, apabila kita itu tambah dari hati kita rasa kewaraan, cinta kepada Allah, senantiasa husnudzan. Akan tetapi wara'ul murid shadiq yansha' minin nur alladzi fi qalbi. Tapi ingat bahwa yang nama, ketahuilah bahwa warok yang timbul di hati seorang yang murid shadiq tersebut adalah cahaya yang keluar dari hati orang itu. Maka insya Allah dengan penuh husnudzan, prasangka baik kita kepada Allah, prasangka baik kita kepada segenap umat Nabi Muhammad SAW, kita pun akan bahagia di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Wa kana yaqul, kemudian diingatkan lagi bahwa Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, beliau berkata, wallahi ma ra'aitul murida illa fi daf'i himmatihi amma bi'aidil khalq. Demi Allah, aku enggak lihat seorang murid, seorang santri yang benar-benar sukses kecuali kalau dia sudah benar-benar menganggap ringan, menganggap hina apa yang di tangannya, yaitu dunia. Kalau seorang murid santri masih menganggap uang itu berharga, masih menganggap bahwa dunia itu agung, dia nggak akan sukses dalam menuntut ilmu. Seorang yang sudah diberi sama Allah kemuliaan menjadi pewaris Nabi, mendapatkan nur dari Allah subhanahu wa ta'ala, menolehkah dia dengan sesuatu yang lebih hina? Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau meriwayatkan, qol walaqad ra'aitu yauman kalban, kata Abul Abbas Al-Mursi, beliau memberi hikmah kepada kita. Suatu saat saya itu pernah berjalan, di jalan itu saya lihat anjing, wa ana muridun, dan ketika itu aku masih jadi santri, wa ma'i syai' minal khubuz, aku punya roti. Aku berjalan, aku lihat ada anjing yang kelaparan. Aku punya roti, aku ambil roti, fa wada'tuhu baina yadayhi. Aku letakkan makanan itu di hadapan wajahnya atau di bawah kakinya. Falam yaltafit ilaih. Anjing tadi ketika aku beri roti, menoleh pun tidak, dihembus pun tidak. Fa'idha biqailin yaquli sirri. Ketika itu, ketika aku melihat bahwa makanan yang aku sediakan di lidah atau di mulut anjing dan tidak ditoleh oleh anjing, seakan-akan ada satu hatif, seruan yang menyeru seakan-akan langsung masuk ke telinga dan hatiku, yang mengatakan uffin, ya, uffin, diam, bungkam. Kenapa? Liman yakunul kalab azhad minhu, bahwa ketahuilah anjing itu lebih zuhud, lebih enggak cinta dunia daripada orang yang memberi tersebut. Subhanallah. Anjing ini binatang paling rakus, tapi kadang dia kita kasih makan, dia masih zuhud, masih menolak. Nah kalau manusia yang diberi oleh Allah kemuliaan nafsunya, kemuliaan daripada akalnya, kemuliaan dari kedekatannya sama Allah, kalau dia rakus, akhas minal kalab,
Dia lebih hina dari anjing. Anjing mesti bisa zuhud. Bagaimana dengan orang tersebut? Maka itu kita ambil satu hikmah, bahwa sesungguhnya kita nggak akan pernah mendapatkan sirnya Allah, nggak akan mendapatkan rahmatnya Allah, nggak akan mendapatkan daripada kemuliaan ilmu ini selama kita masih mencintai berlebihan kepada dunia. Yang di tangan kita ini, harta kita ini harus sesuatu yang rendah dibanding dengan ilmu yang kita miliki. Kalau sudah kita menganggap ilmu lebih mahal daripada harta kita, lebih mahal daripada ilmu, na'udzubillah, itulah calon-calon orang-orang yang akan menjual agama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk harga yang murah. Itulah yang terjadi di antara kita. Kadang ilmu yang dia miliki nggak ada nilainya, yang dia tuntut adalah dunia yang dia miliki. Apapun mereka inginkan, apapun mereka yang dia inginkan dengan cara yang dia inginkan, na'udzubillah min dzalik. Wa kana yaqul iyyakum ayyuhal muridun antaga'u fi haqqi ahadin min aqran syaikhikum. Hati-hati wahai para murid, jangan sekali-kali engkau itu ghibah, membuka aib atau melihat kekurangan atau mencaci bahkan teman dari gurumu. Orang-orang yang mulia, para ulama yang walaupun kadang kita lihat ada ketidakcocokan di antara guru kita dengan guru yang lain, selama manhajnya benar, mereka orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya perbedaan ada pada uslub atau metode berdakwah. Hati-hati, jaga lisanmu, jaga hatimu. Fa inna luhumul auliya summun. Kata beliau bahwa sesungguhnya jangan sampai lisanmu ngerasani mereka, ngomongin hal mereka, membuka aib mereka. Mereka itu ulama, mereka itu adalah orang yang dagingnya beracun. Karena dikatakan bahwa sesungguhnya orang itu kalau ghibah orang seperti makan dagingnya. Kalau orang biasa dimakan dagingnya nggak masalah, tapi kalau orang aulia, orang soleh, makan dagingnya daging beracun. Intinya kualat, ilmu kita jadi nggak manfaat. Kemudian dunia kita nggak karu-karuan, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Maka dikatakan oleh ba'dul ulama, man waqa'a fi irdi waliyin min auliyaihi yukhsha an yamuta ala ghairi iman. Maka dikatakan oleh ulama, barang siapa yang berani ngerasani, barang siapa yang berani menghina, barang siapa yang berani membuka aib wali min auliyaillah, seorang wali daripada Allah, kami takutkan dia mati nggak akan membawa iman, alias mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka itu iyyakum thumma iyyakum minal istihanah bi ghibati ahadin idza lam tablugh tilkal ghibah. Hati-hati kalau apabila apa yang kau katakan itu nggak nyampe ke mereka, hati-hati. Kalau nggak nyampe, lebih-lebih lagi kalau perkataanmu itu bisa nyampe ke telinga mereka. Kalau mereka itu hatinya marah, mereka hatinya gusar, na'udzubillah. Orang-orang para aulia Allah, kalau hati mereka gusar, kata Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Orang yang nyakiti para waliku, orang itu pantas untuk aku perangi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu untuk berperang dengan Allah? Siapa yang mempunyai kekuatan yang bisa berperang dengan Allah? Kita lemah. Kullukum fuqara indallah, kita ini fakir, kita ini dhaif, khuliqal insanu dhaifan. Siapa yang berani untuk menentang Allah? Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita itu memusuhi, menghina wali min auliyaillah yang dengannya kita Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita, na'udzubillah min dzalik. Wa min sya'nih, dan terakhir ingat, wa min sya'nih, min sya'nil murid, kalau nuntut ilmu itu la yamdur ila zallatihi sabiqah qabla dukhulihi fit thariq. Ketika nyantri, jangan ingat-ingat apa yang pernah terjadi dahulu ketika kita dalam kehidupan masa lalu kita. Di antara kita ada yang maksiat, di antara kita ada yang berbuat hal yang enggak membawa ridha Allah, di antara kita ada yang melakukan perbuatan yang hina. Akan tetapi ketika kita masuk pesantren, melangkahkan kaki kita ke pondok pesantren, langkah awal kita jangan menoleh kepada kehidupan kita yang telah lalu. Wa yaqul fi nafsih ba'id ala mithli an yaftah alai wa yasir salihan fa inna dzalika min akbaril qawati. Bahkan sampai ada dalam hatinya yang berkata, orang seperti aku enggak pantas jadi orang soleh. Orang seperti aku enggak mungkin dapat ilmu yang manfaat.
Orang seperti aku nggak bakal jadi ulama. Ingat kata Imam Sya'rani, kata Abil Abbas Al-Mursi, kalau sudah di hati kita ada perasaan suudzon seperti itu sama Allah, hadzal gawati', itulah yang memutus hubunganmu dengan Allah. Karena kau berprasangka bahwa Allah itu nggak bisa merubah keadaan seseorang. Apakah Allah nggak bisa merubah batu itu menjadi emas? Apakah Allah nggak bisa merubah orang yang nggak baik menjadi baik? Kalau kita sudah suudzon dengan diri kita, hakikatnya kita suudzon sama Allah. Maka beliau mengingatkan Abil Abbas Al-Mursi, hadza min akbaril gawati'. Ini adalah bukan pemutus biasa, tetapi paling besarnya memutus antara kau dengan Allah adalah ketika kau sudah digiring sama Allah masuk pondok pesantren. Ketika kau digiring oleh Allah masuk ke majelis taklim. Ketika kau digiring oleh Allah untuk menuntut ilmu, tapi kau masih berprasangka buruk kalau kau nggak mungkin jadi orang baik. Na'udzubillah. Apakah kau masih meragukan kebesaran zat yang menggiringmu ke tempat itu? Apakah kau masih meragukan petunjuknya Allah yang telah membawa engkau ke tempat tersebut? Kita nggak yakin sama Allah. Kita nggak yakin dengan hidayahnya. Kita nggak yakin dengan kebesarannya. Nggak sedikit orang-orang yang na'udzubillah melakukan paling besarnya maksiat. Sayyidina Umar bin Khattab mengubur anaknya hidup-hidup ketika di jahiliyah. Apa maksiat yang lebih besar dari apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Akan tetapi ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW, apa? Ketahuilah bahwa sesungguhnya syaitan yafirru min dhilli Umar. Jangan lagi orang, setan itu lari dari bayangannya Sayyidina Umar. Kata ulama, setan nggak lari dari Sayyidina Umar. Setan lari dari bayangannya Sayyidina Umar, nggak dari Sayyidina Umarnya. Ma'a'zam hadzal magam. Kedudukan yang bagaimana yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Syuf, hadza Sayyidina Umar dulu adalah orang yang hina ketika dia melakukan di zaman jahiliyahnya. Akan tetapi Allah agungkan dia dengan perkenalannya dengan Allah, perkenalannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi yang namanya Umarnya. Fa inna syaitan yafirru min dhiblil Umar. Hingga dikatakan ma fajja syaitan illa ma fajja Umar illa wa fajja syaitan fajjan akhar. Masalaka syaitan, masalaka Umar illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Dikatakan enggak jalan di kampung Sayyidina Umar kecuali yang namanya syaitan itu jalan di kampung yang lain. Kenapa? Fa inna syaitan yakhafu min dhilli Umar. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita merasa seperti itu. Wa min a'wanil umur, dan ingat, kalau engkau sudah berkata dalam hatimu seperti itu, maka beliau mengatakan wa min a'wanil umur li iblis. Kau jadi pembantunya iblis. Kau menjadi pembantunya atau menjadi temannya iblis. Karena kau tergiur dengan perkataan iblis dan keyakinan iblis di hatimu tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jangan sia-siakan keberadaan kita dalam menuntut ilmu. Saat dan waktu telah berjalan. Ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Coba hasib anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian. Apa yang sudah kau dapat? Ilmu zahir dan batin yang kau miliki ini apa? Sudah berapa ayat yang kau hafal? Sudah berapa nadham yang kau hafal? Dan sudah berubahkah akhlakmu? Sudah berubahlah tutur katamu? Kalau enggak, man izdata ilman walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Kata Nabi, yang ilmunya bertambah, akhlaknya enggak bertambah baik. Yang ilmunya bertambah, ibadahnya enggak bertambah baik. Itu orang ilmu nambah, tapi juga jauhnya dari Allah juga nambah. Na'udzubillah. Ilmu jadi hujjah alaih bukan hujjah lahu. Ilmu justru akan memberatkan dia nanti di hadapan Allah. Bukan untuk ilmu justru meringankan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yurzaqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.